Benar nggak sih dok kalau jerawat itu muncul tuh bisa jadi karena memang stres juga kitanya? Betul sekali. Oh iya dok. Itu salah satu faktor pencetus yang tidak disadari sebetulnya. Faktor stres itu menyebabkan kita terjadi penurunan imun di tubuh kita. Jadi kalau kita pikir imun itu cuma ada di dalam tubuh kan Kak. Padahal sebetulnya imun tuh di kulit juga ada. Kalau dari aknenya sendiri itu sebetulnya stres itu menimbulkan peningkatan hormon di dalam tubuh sehingga nanti meningkatkan sekresi di minyak ya di kelenjar sebumnya sehingga meningkatkan produksi minyak. Di balik stres itu mungkin kalau orang Garut apalagi Gen Z mas seneng jajan ya. Iya. Nah, Nah jajan itu, atau makan itu adalah salah satu faktor pengalihan dari psikologis kita untuk mencari hormon kebahagiaan palsu atau fake endorphin. Apakah rata-rata keinginan dia sendiri atau ada nih kayak pas datang ke Navagreen tuh diapain dulu sih kita di awal, ada rekomen kah kayaknya kamu ini deh gitu. Oke, jadi pada saat pasien awal datang ke klinik itu kami lakukan screening dulu. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu oleh konsultan medis yaitu dokter ya. Dokter bilang Gen Z ya, remaja yang datang ke Navagreen. Betul. Rata-rata permasalahan kulitnya apa? Kalau dari Gen Z sendiri sih lebih ke kasusnya akne yang paling tinggi case-nya. Selain dari kulit kusam gitu, akne itu jadi disease utama atau diagnosis utama yang paling sering banget saya tangani di klinik. Tapi selain untuk untuk muka ya, untuk wajah gitu, ada nggak dok produk-produk lain di Navagreen? Produk lain di Navagreen ada juga untuk membantu membersihkan atau bantu mencerahkan bagian wajah atau bagian badan juga ada. Ada. Jadi kita ada body lotion, terus perawatan di klinik juga ada peeling tangan kaki, peeling punggung juga ada. Terus ada hair removal juga buat teman-teman remaja-remaja ya. Biasanya banyak banget yang datang, dok saya pengen hair removal tapi malu. Di Navagreen sekarang ini apa yang paling favorit layanan di Navagreen sekarang? Jadi kalau untuk treatment yang favorit banget nih untuk warga-warga Garut biasanya sih untuk treatment basic ada facial, lalu ada chemical peeling, terus lain itu kalau treatment yang lagi hits banget sekarang di klinik kita tuh ada skin booster dan botox gitu. Skin booster dan asli katanya gini dok. Jadi di Garut atau teteh-teteh Sunda Maya cuma 2 julukannya. Gimana tuh? Gelis atau cantik. Gelis atau cantik. Selain itu nggak ada lagi ya. Cuma itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani. Hari ini hari Kamis ya? Iya nggak sih? Ya hari Kamis. Hari ini hari Kamis menuju akhir pekan nih. Kayaknya teman-teman sias libur nih ya. Sepertinya mendekati ke hari-hari libur. Biasanya tenaganya udah bersiap untuk rebahan dan rakoran di rumah ya. Udah hari Kamis. Gimana warginet hari ini? Mudah-mudahan selalu ya, doaku selalu sama setiap harinya. Mudah-mudahan selalu happy, selalu diberikan kesehatan. Yang penting tuh kesehatan ya, karena sekarang tuh cuacanya kadang naik kadang turun, balik lagi. Tadi aja ya aku berangkat dari rumah hujan, di sini cerah banget, masya Allah ya. Tapi ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Yang jangan nungguin disuruh makan sama pacar dulu, udah makan aja makan ya. Yang penting mah sehat, itu nomor 1 warginet. Oke warginet, hari ini aku kayaknya akan sangat ngaregepkeun gitu ya. Aku akan sangat mendengarkan podcast kita hari ini karena aku banget gitu, cewek-cewek banget kayaknya warginet-warginet yang di luar sana yang beautiful is pain gitu ya, pain dalam treatmentnya, uangnya segala macam itu yang kayaknya tips-tips buat jadi cantik. Karena aku jujur dari tadi udah salfok nih narasumber kita hari ini tuh ibu dokter cantik. Datang ke sini langsung aja boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bu Dokter Putri. Masya Allah, aku udah salfok dari tadi loh. Oh my god, thank you banget. Bener-bener glowing, cantik ya. Alhamdulillah. Paripurna dokter hari ini. Harus wanita harus paripurna. Benar-benar karena itu cowok sekarang mah ya mau nggak mau juga kan. Masa iya mau ya gitu kan. Oke gitu dokter. Sebelumnya aku nanya dulu dokter, apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dok,
Aku happy karena mau akhir pekan ya. Akhir pekan sebentar lagi akan berlibur ya. Tapi skincare-nya jangan libur. Bener, langsung diingetin skincare-nya jangan libur. Karena kayaknya aku bakal dapat teguran ya. Aku ada tipe yang skincare-nya itu dok kadang kalau capek banget jadi lupa nih skincare-nya. Nanti kita pokoknya dokter hari ini tampar aja aku dengan dengan wejangan-wejangannya ya. Oke, baiklah. Tapi dok, kayaknya warginet yang di rumah juga penasaran. Aduh ini dokter cantik banget dari mana? Siapa sih? Boleh dok kayaknya perkenalan dulu sama perkenalan dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Alvina Putri, biasa disapa Dokter Putri. Saya praktik di klinik estetika Nafa Green yang beralamat di Jalan Patriot. Jangan lupa pada mampir ya. Oke, saya sudah berpraktek kurang lebih sekitar 4 tahun Kak di Nafa Green. Terus udah situ aja. Oke, dari salah satu dokter kecantikan ya, bisa dilihat lah dok ya dari datang ke sini dengan wajah paripurnanya ya, Alhamdulillah ya dengan Allah. glowingnya datang ke sini dan memang dokter kecantikan ini jadi membawa brandingnya tuh dokter kecantikan memang cantik juga ya. Betul. Biar pasiennya juga lebih terasa sama dokternya Kak. Kalau dokternya nggak menjaga penampilan, tidak cantik juga ya gimana pasiennya mau mendengarkan wejangan dokternya. Iya sih benar ya. Bingung jadinya. Beneran nggak nih gitu. Ini dokter bisa dipercaya atau enggak ya? Trust issue ya sekarang mah kalau Gen Z mah trust issue ya dok. Bener. Oke, berarti sudah praktek selama 4 tahun di 4 tahun itu dok langsung ke Nafa Green atau langsung ke Nafa Green. Sebelumnya saya praktek di Rumah Sakit Umum Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Terus setelah dari sana pindah ke Garut, langsung praktek di Nafa Green. Gitu. Pindah ke Garut, tapi dokter asli mana nih sebelumnya? Asli Garut, alhamdulillah. Asgar ya. Asgar. Ternyata Masya Allah, ternyata memang Asgar pada katanya gini dok. Jadi di Garut atau teteh-teteh Sunda Maya cuma 2 julukannya. Gimana tuh? Gelis atau cantik. Gelis atau cantik. Selain itu nggak ada lagi ya. Cuma itu dua. Alhamdulillah. Berarti ciri khas orang Garut gelis semuanya ya. Ya kalau nggak gelis mah cantik, kalau nggak gelis cantik. Betul. Setuju. Setuju ya dok ya. Oke. Teteh Sunda karena kan nyari Sunda, ya. benar. Khas banget sih kalau Sunda emang cantik ya katanya. Cantiknya orang Sunda tuh beda ya dok ya. Benar. Ya seperti dokter hari ini bisa dilihat ternyata asgar ya. Masya Allah. Asgar banget ini saya. Asgar banget. Oke, dari tadi di Bandung terus pindah ke Garut ya dok, langsung betul. praktek di Nafa Green. Praktek di Nafa Green. Selama 4 tahun sekarang berarti hitungannya. Kurang lebih 4 tahun. Nah, kalau aku penasaran Nafa Green makanya nih sesuai banget kan kita hijau-hijau nih dok. Hijau. Iya. Besok sama Nafa Green jadi kita ada tema hijau-hijau. Tapi saya nggak hijau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Yang beautiful. Yang penting beautiful itu ya. Karena memang lagi mengangkat go green kebetulan. Iya benar go green. Kalau penasaran aku Nafa Green dari namanya green. Ada hijau-hijaunya ya. Itu menjadi salah satu kenapa faktor saya pakai kerudung hijau. Kerudung hijau ya, sesuai tema. Sesuai tema. Kalau dokter boleh jelasin apa sih sebenarnya arti dari Nafa Green itu sendiri, Dok? Oke, filosofi dari kata Nafa Green sendiri ya. Nafa itu berasal dari kata-kata Timur Tengah yang artinya cantik. Lalu green itu artinya hijau, jadi alami. Jadi kita mengusung tema cantik alami. Makanya Nafa Green itu namanya Nafa Green Natural Skincare. Jadi cantik secara alami gitu. Tidak dibuat-buat, cantik alami dari dalam diri. Masya Allah gitu. Ya. Jadi memang Nafa Green sesuai lah namanya, ada green kan hijau-hijau, adem, tenang, sejuk, alamiah gitu ya. Betul. Oh, Nafa ini artinya cantik ya, Dok ya? Iya, Nafa itu artinya cantik, berasal dari kata Timur Tengah. Oke, berarti Nafa Green ini filosofinya itu adalah cantik, tapi cantiknya nih yang alami gitu ya. Betul. Oke. Ya kayaknya warginet juga sering lewat Patriot ada tuh kantor Nafa Green yang besar sekali. Iya. Jangan lupa mampir ya. Jangan lupa mampir ke sana yang mau cantik seperti Dokter Putri hari ini ya. Bisa nanti konsul-konsul di sana. Tapi bisa Dok, di Nafa Green sekarang ini apa yang paling favorit layanan di Nafa Green sekarang? Di Nafa Green sendiri sebetulnya layanan dari segi produk ya. Dari dulu alhamdulillah produk kita lebih menyaingi penjualan dari perawatan itu sendiri. Jadi produk kita tuh lebih banyak
hitsnya daripada perawatan lebih banyak awalnya. hitsnya awalnya. Ya, Oke, tapi makin kesini pasien udah mulai sadar bahwa kayaknya kalau hanya pakai skincare aja tanpa perawatan tuh kurang oke ya gitu. Jadi pasien juga rutin melakukan treatment maintain. Jadi kalau untuk treatment yang favorit banget nih untuk warga-warga Garut biasanya sih untuk treatment basic ada facial, lalu ada chemical peeling. Terus selain itu kalau treatment yang lagi hits banget sekarang di klinik kita tuh ada skin booster dan botox gitu. Skin booster dan botox ya, Dok, itu ya. lagi hits banget di klinik kita. Jadi lagi banyak banget pasien yang ikut tren ya. Kayaknya sering pernah denger kan Kak, skin booster dan botox gitu. Iya, nah itu lagi hits banget di klinik kita sekarang. Oke, berarti awalnya ini yang layanan yang populernya itu di produknya dulu sendiri, tapi sekarang kayaknya aku nggak tahu ya, cewek-cewek sekarang tuh udah mulai mencintai diri sendiri dengan gitu perawatannya. Iya, betul. Udah mulai aware juga karena kalau hanya pakai produk aja kan kayaknya tingkat keberhasilan untuk treatmentnya itu agak sedikit lambat gitu. Jadi pas disarankan untuk treatment, pasien udah mulai aware sehingga ya treatmentnya udah jadi lebih hits sekarang gitu. Kalau layanan yang paling favorit sih kita di facial. Karena facialnya lumayan agak terjangkau teman-teman. Oh iya dong. Start harganya dari 120.000 aja. Oh iya, aduh kayaknya Gitu. ini kita minta price listnya ke dokter ya. Boleh banget dong, biar bisa mampir buat treatment gitu. Karena kan memang kadang ada yang ngomong, aduh cantik banget, ribet segala macamnya, tapi itu sebuah perjuangan ya Dok ya. Betul. Karena kita cantik buat diri sendiri juga. Betul. Karena kalau cowok-cowok nanya, aduh ngapain sih dandan, perawatan segala macamnya, kita mah buat diri sendiri ya Dok ya. Benar gak sih Dok? Karena kalau kita pas ngaca, ternyata muka kita bersih gitu ya, rapi, kita tuh kayak happy menjadikan aja. Lebih percaya diri, jadi lebih bahagia, lebih self love, lebih gitu. self love itu ya Dok. Ya, Tapi ada, aku penasaran Dok, kayak kan banyak banget nih layanan-layanan yang mulai skin booster, terus ada botox dan lain-lain. Itu tuh apakah rata-rata keinginan dia sendiri atau ada nih kayak pas datang ke Navagreen tuh diapain dulu sih kita di awal, ada rekomen kah kayaknya kamu ini deh gitu. Oke, jadi pada saat pasien awal datang ke klinik itu kami lakukan screening dulu. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu oleh konsultan medis yaitu dokter ya. Setelah dilakukan pemeriksaan nanti ditentukan nih apakah dibutuhkan perawatan, terus juga nanti diresepkan produk kalau misalnya memang mau langsung pakai produk Navagreen. Nanti setelah itu setelah dilakukan pemeriksaan itu nanti baru disarankan untuk melakukan treatment apa aja. Jadi direkomendasiin sesuai kondisi kulit. Jadi kita nggak pernah tuh Kak, misalnya pasien datang mau perawatan tapi tanpa pemeriksaan gitu, kita nggak pernah. Jadi memang harus bayar pemeriksaan dulu, baik itu pembelian produk ataupun perawatan gitu. Jadi nanti disarankan misalnya pasien datang dengan keluhan akne, nanti disarankan treatment yang buat akne tuh apa aja. Misalnya ada peeling, ada facial, ada IPL dan lain sebagainya. Jadi nanti diresepkan, terus juga disesuaikan biasanya dengan budget pasien. Karena kebanyakan pasien kita rata-rata remaja Kak. Oh iya. Oh jadi disesuaikan dengan budget, itu yang susah ya. Disesuaikan dengan budget gitu. Jadi karena rata-rata pasien tuh datang ke klinik tuh takutnya nggak cukup uangnya gitu. Jadi budgetnya takut nggak cukup. Dok. Iya, kadang kita tuh gak aduh ini gitu takut. Betul. Oh, ternyata disesuaikan budgeting juga. Disesuaikan dengan budgetnya. Jadi kalau misalnya pasien datang nih, dok saya mahasiswa, budget saya cuman punya sekian gitu, bisa nggak perawatan? Bisa. Jadi nanti kita sesuaikan, misalnya produk dan perawatan nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, nanti disesuaikan juga dengan budgetnya, seperti itu. Kan dari dulu Navagreen terkenal dengan harganya yang terjangkau. Itu juga merupakan salah satu visi kita Kak. Jadi menghadirkan perawatan kesehatan yang profesional ya, sesuai dengan aturannya, tapi tetap ramah di kantong atau terjangkau. Gitu. Karena itu yang mungkin kayaknya jadi pertimbangan juga ya untuk perempuan-perempuan di luar sana. Betul. Pengen cantik tapi pengen yang sesuai budget juga. Pengen cantik tapi yang pas di kantong yang luar itu kayak gimana ya, ada di Navagreen ya. Iya, ada di Navagreen. Jangan lupa mampir ke Navagreen langsung aja ke Navagreen ya. Nanti pas datang langsung direkomendasiin sama dokter langsung kayaknya kamu bla 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 bla, udah kamu perawatan ini kamu punya budget berapa gitu kali ya. Iya, betul. Kalau bingung-bingung bisa disesuaikan dengan budget lah intinya. Oke. Berarti itu salah satu apa ya, hal-hal yang menjadi kelebihan dari Navagreen sendiri ya Dok. Betul. Selain itu juga tadi dokter bilang profesional, itu itu yang susah karena sekarang kita lihat di luar sana juga lagi rame ya Dok ya. Rame banget. Kasus-kasus skincare di luar sana ya. Iya, lagi heboh sekali kasus-kasus skincare ini. Benar. Netizen aja sampai geram ya. Iya. Persilangannya dan
lain-lainnya Iya, dok betul, ya. betul, Benar-benar. betul. Karena kan memang apa ya, ada beberapa orang atau perempuan yang takut, aduh maju mundur kayaknya kira-kira ini bahannya aman gak ya, Betul, bisa betul. dipakai gak ya atau gimana. Di Navagrin sendiri gimana dok? Kalau di Navagrin sendiri, alhamdulillah selama ini kita tidak pernah menggunakan bahan yang aneh-aneh ya Kak ya. Dan pastinya juga produk yang diresepkan ke customer itu sesuai dengan pemeriksaan, sesuai dengan kondisi kulit saat ini. Jadi pasien datang tuh misalnya pasien datang di awal bulan ini gitu ya. Bulan depan konsultasi lagi tuh kita kalau misalnya ada pembelian tetap harus konsultasi karena kita lakukan maintenance ke pasiennya gitu. Jadi diupdate terus keadaan kulitnya gitu. Jadi kita usahakan minim apa ya? Bukan komplain ya, lebih ke trustnya tuh biar lebih kerasa gitu. Kalau misalnya kita maintain terus, kita apa namanya follow up terus pasiennya, itu kan juga menambah trust ke kita gitu. Oh iya, aku benar-benar dirawat sama dokternya, aku benar-benar dirawat sama kliniknya, bener-bener sesuai dengan ya, dok? betul sesuai dengan kondisi kulit. Jadi itu juga nggak bikin pasien bingung gitu. Karena kan sekarang apalagi Gen Z ya gitu, banyak banget customer aku yang apa ya, pasien-pasiennya kemakan iklan gitu. Jadi misalnya udah diresepin produk ABC dari kami, misalnya krim pagi malam. Nanti di luar dia lihat iklan berseliweran pakai serum A, B, C, serum eksfoliasi, serum A, serum B. Datang lagi ke saya kulitnya jadi hancur. Kulitnya jadi rusak banyak banget. Jadi pengaruh media sosial terhadap habit atau kebiasaan pasien menggunakan skincare itu berpengaruh sekali gitu sama kondisi kulit dan kondisi pasien saat ini, apalagi Gen Z gitu Kak. Jadi ya apa ya, menerima informasi dari kanan dan kiri belum tentu valid atau enggak gitu. Udah langsung pakai sendiri, nggak nanya dulu ke dokternya, jadinya malah jadi bermasalah. Itu sering banget pasien yang kayak gitu. Ya saya jadi bengkel jadinya Kak. Jadi yang udah rusak benerin lagi nih, balik lagi gitu. Jadi yang udah bagus dia coba-coba yang lain jadi rusak lagi kondisi kulitnya, malah jadi saya yang harus menyembuhkan lagi. Awalnya gitu. coba-coba ya, saya lihat ada promo, ayo join live sekarang promo beli 2 gratis 1 yang gitu-gitu kayaknya dok ya. Betul. Itu ngaruh banget gitu. Jadi ngaruh ke habit banget kan. Berarti emang habit juga berpengaruh ya dok ya, dengan apa ya, kebiasaan untuk merawat diri sendiri tuh ngaruh dari habit dan lain-lainnya ya dok. Tapi dipastikan di Navagrin ini semua bahannya aman ya dok. Alhamdulillah aman. Gak ada lah cerita-ceritanya belum BPOM dan lain-lain, gak ada ya. Alhamdulillah gak ada. Alhamdulillah kita selama ini produk kami aman. Kebetulan kami juga punya pabrik sendiri Kak. Oh iya. Jadi Navagrin punya pabrik sendiri, krim kami juga diproduksi di pabrik kami sendiri sehingga terjamin mutu dan kualitasnya. Nah, itu berarti kelebihan lain ya. Tadi worth it, bahannya alami ya, bahannya juga aman, pokoknya aman banget, dan dari pabrik sendiri langsung, jadi udah pasti ya, udah pasti aman lah, pokoknya tenang kalau di Navagrin. Tenang banget kalau di Navagrin. Jangan khawatir Ya dok. Tapi aku penasaran dok, tadi kan rata-rata dokter bilang Gen Z ya, remaja yang datang ke Navagrin. Betul. Rata-rata permasalahan kulitnya apa? Kalau Gen Z semua itu apakah rata gitu dok? Masalah kulitnya atau beda-beda tergantung orangnya dok? Kalau dari pasien yang datang ke aku sih lebih banyak kasusnya lebih ke akne ya Kak. Karena sekarang mungkin berpengaruh dari usia juga ya. Mereka kan masih rata-rata pubertas gitu ya. Kalau dari Gen Z sendiri sih lebih ke kasusnya akne yang paling tinggi case-nya. Selain dari kulit kusam gitu, akne itu jadi disease utama atau diagnosis utama yang paling sering banget saya tangani di klinik gitu. Tapi dok, ini pertanyaan dari aku sendiri ya dok. Gimana? Benar nggak sih dok kalau jerawat itu muncul tuh bisa jadi karena memang stres juga kitanya? Betul sekali. Oh iya dok. Itu salah satu faktor pencetus yang tidak disadari sebetulnya. Jadi kadang pasien datang tuh harus dianamnesis dengan atau digali dengan dalam ya gitu, penyebab si aknenya itu apa, dan stres itu merupakan salah satu penyebab tertinggi Kak dari kasus akne itu sendiri. Kadang nggak nyambung ya, maksudnya kok bisa sih dari otak jadi ke kulit gitu ya, padahal itu berpengaruh sekali. Jadi pada saat ini aku jelasin dikit ya Kak. Boleh dok, aku juga penasaran ya. Jadi kalau dari aknenya sendiri itu sebetulnya stres itu menimbulkan peningkatan hormon di dalam tubuh, sehingga nanti meningkatkan sekresi di minyak ya di kelenjar sebumnya, sehingga meningkatkan produksi minyak
pada saat meningkatnya produksi minyak itu jadi gampang banget tuh si kulit tuh tersumbat sama sebum-sebum. Jadi pada saat tersumbat sebum kan jadinya kayak gampang beruntusan, gampang berjerawat gitu ya. Terus selain itu juga faktor stres itu menyebabkan kita terjadi penurunan imun di tubuh kita. Jadi kalau kita pikir imun itu cuma ada di dalam tubuh kan Kak. Padahal sebetulnya imun tuh di kulit juga ada. Bahkan imunitas di kulit itu merupakan barrier terluar yang kita miliki dalam kulit. Jadi pada saat stres itu imunnya turun. Pada saat imun turun terjadi peningkatan proliferasi atau berkembang biak tuh si bakteri P. agnesnya. Jadi makanya timbullah jerawat meradang, timbullah jerawat yang kemerahan. Terus juga di balik stres itu mungkin kalau orang Garut apalagi Gen Z mas seneng jajan ya. Iya. Nah, Nah jajan itu, atau makan itu adalah salah satu faktor pengalihan dari psikologis kita untuk mencari hormon kebahagiaan palsu atau fake endorphin gitu. Jadi hormon kebahagiaan ini didapatkan kalau misalnya kita makan. Ada kan orang yang stres, makan yang pedes-pedes deh biar nggak stres gitu ya. Makan seblak oke deh gitu. Apalagi di Garut seblak, bakso, mie, gorengan, kerupuk ya gitu. Nah itu menimbulkan kebiasaan pasien yang kalau stres tuh aku makan aja deh, makan pedes biar aku nggak stres. Tapi setelah makan itu lapar lagi, timbul lagi stresnya. Itu jadi habit gitu yang tidak disadari. Makanya kadang pasien datang dengan keluhan akne yang nggak sembuh-sembuh, ini tuh kenapa gitu. Pas saat aku gali, kakak suka makan pedes, suka. Kenapa selalu makan pedes? Ya saya kalau stres makannya pedes dok. Kalau nggak makan pedes saya nggak hilang stresnya. Jadi itu kebiasaan yang menurut dia udah jadi daily aja ya, daily activity biasa aja, bukan sebagai faktor resiko terjadinya akne itu sendiri. Jadi itu secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan gitu, kok bisa sih itu. Setelah saya teliti, saya baca beberapa jurnal juga, ternyata memang stres itu menjadi penyebab yang tidak langsung untuk si penyembuhan si akne itu sendiri gitu. Itu salah satu pengalaman unik saya juga sih Kak di klinik gitu. Apalagi ngadepin pasien yang Gen Z gitu, yang dia banyak menerima informasi dari sana sini. Terus denial gitu. Dok, misalnya ditanya nih, pasien datang dengan keluhan akne, membersihkan wajah Kak, bersihin wajah kok dok, udah jaga makan, udah, tapi makan pedas nggak bisa. Gitu. Terus pola tidur udah dijaga, pola makan udah dijaga, tapi dia masih sering begadang atau stres, atau mikirin kekasihnya, atau mikirin kuliahnya, skripsinya dan lain sebagainya. Itu banyak banget Kak gitu. Jadi kalau stresnya nggak hilang-hilang, ya pasti tetap muncul terus. Bakal gitu. ada terus ya si jerawatnya. Bakal ada terus gitu. Jadi banyak banget kan, multifaktorial banget dari si jerawat ini. Padahal cuma satu diagnosis aja ya Kak, tapi penyebabnya banyak. Aduh, gitu. jadi nggak ulang ya saya. Nggak ulang ya kok. Kebetulan masih semester akhir. Oh ya ampun. Aduh gimana supaya tidak stres dari skripsi. Nah ya, kalau lagi stres kan lagi ngerjain skripsi tuh begadang pasti pesen GoFood dong. Di Garut banyak banget makan micin. Bahkan tempat saya dari luar kota tuh kalau ke Garut saya pengen makan micin dan pedes-pedes itu di Garut tempatnya. Di Garut kan, ya, gitu. surganya bakso aci dan bakso-baksoan. Makanya kalau teman-teman ke Garut mah nggak hariwang dok, ada banyak. Iya benar-benar. Tapi jadi salah satu faktornya juga ya dok yang menyebabkan ya masalah yang paling sering dirasain wanita. Betul. Selain faktor yang lain ya Kak ya, itu salah satu faktor tertinggi gitu. Oke, itu berarti jadi salah satunya. Kalau ngomongin Garut dok, cuaca di Garut ini kita bilang panas banget juga enggak ya, yang dingin banget juga. Ada beberapa tempat mungkin yang dingin banget, cuman ya kita bilangnya masih sejuk lah. Betul. Kadang dok, aku dari Garut sini pindah ke Garut Utara aja tuh kulit tuh langsung beda gitu dok, kayak entah kayaknya mah itu air deh atau gitu. Itu tuh ngaruh gak sih itu, kayak cuaca dan lain-lain juga itu ngaruh dok? Betul, berpengaruh sekali. Apalagi kalau akhir-akhir ini sih kita lagi dihadapi iklim yang gak menentu ya Kak ya, tapi lebih dominannya ke dingin dan kemarau ya gitu. Permasalahan yang paling sering dihadapi apalagi oleh warga Garut yang notabene-nya kita udara dan iklimnya itu dingin ya,
itu adalah dry skin atau kulit kering. Iya, Gitu. Jadi kadang kalau pasien datang nggak sadar kulitnya kering, tapi datangnya dengan keluhan, dok saya kok make up nggak nempel ya. Gitu. Itu iya kan sih, faktornya karena salah satunya adalah kulitnya kering. Jadi tidak bisa menggunakan make up pada saat pemakaian skincare, malah jadinya kalau bahasa Sundanya menagen gitu, nggak meresap gitu, bener, ya, nggak malah meresap di jadi atas permukaan kulit. glossy, abu-abu glossy. Iya gitu, jadinya nggak nyerap gitu. Itu salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pasien di Garut sih, kulit kering ya kebanyakan gitu. Selain dari ya jerawat itu, kalau jerawat sih lebih ke habit mungkin ya Kak. Tapi kalau ngaruh dari segi iklim secara langsung gitu di kulit kering. Kulit kering. Oh, berarti di Garut sekarang lagi banyak itu ya untuk Betul. keluhan-keluhan Case-nya lagi tinggi, kondisi kulitnya agak sedikit kering di pasien. Oke. Gitu. Tapi dok pernah nggak punya cerita lucu atau yang kayaknya membekas dan nggak bisa dokter lupain gitu dari pasien? Kalau tadi kan dari Gen Z ya yang dokter capek nih harus jadi bengkel gitu ya. Iya. Ada nggak dok cerita-cerita yang kayaknya membekas banget tuh dok? Membekas banget, oke. Jadi cerita yang paling berkesan banget buat aku selama aku berpraktek adalah ada beberapa kali aku temuin pasien kalau misalnya konsultasi itu sebetulnya bukan hanya butuh saran dari skincare-nya, tapi butuh curhat. Jadi psikolog Butuh juga curhat. ya. Jadi psikolog secara Oke. tidak langsung Kak gitu. Oke. Jadi aku ada tadi relate juga sama kasus yang barusan kita bahas ya Kak. Jadi aku punya pasiennya ini masih muda, kurang lebih ya usia belasan tahun, dia masih kuliah kalau nggak salah. Oke. Jadi datang dengan kasus jerawat atau akne, datang ke klinik Navagreen dengan keluhan jerawat, udah jerawat tuh kan ada grade-nya, ada ringan, sedang, berat. Oke. Beliau termasuk akne dengan diagnosis akne sedang, atau akne sedang ke berat gitu. Kita udah terapi pasien ini kurang lebih sekitar ya ada kita katakan 6 bulan lah. Udah beberapa kali konsul, beberapa kali treatment juga, beberapa kali kita lakukan pemeriksaan ulang, tapi tetap aja kasus ini tidak selesai-selesai. Sampai saya bilang ke pasiennya, kakak mau sembuh atau enggak? Kalau kakak mau sembuh, coba ikutin semua saran yang saya bilang. Misalnya dari menjaga pola makan gitu ya, gorengan, kerupuk, keripik, santan, jeroan, pedas, bakso, mie, nggak boleh makan gitu. Sama sekali nggak boleh makan. Coba dihindarin dulu. Oke dok, dia udah ikutin. Lalu yang kedua, dari segi pola tidur, kakak tidur berapa jam sehari? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, dok saya lagi skripsi, kayaknya saya lagi kurang tidur, bla bla segala macam. Oke, itu bisa ditoleransi. Tapi istirahat kan bisa diselingin. Bisa nggak tidur jam tidurnya, pola tidurnya itu dibenerin? Bisa dok. Oke, dia udah benerin pola tidur. Masih tetap tuh kejadian. Aku tanya, siklus mensnya gimana? Normal nggak? Kadang normal, kadang enggak sih dok akhir-akhir ini. Karena dia sedang stres. Dia bilang gitu. Stres kenapa? Aku bilang tanya, stres karena skripsi kah? Atau stres karena apa? Dia bilang, bukan hanya skripsi dok, tapi saya kena bullying. Gitu. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kasus akne ini gak sembuh-sembuh adalah ya faktor penerimaan dari lingkungan itu sendiri. Jadi teman-teman di lingkungannya tuh bilang, kamu perawatan tapi kok gak sembuh-sembuh sih? Gitu. Padahal kan ya perjalanan akne seperti yang tadi udah kita bahas ya, itu multifaktorial banget Kak. Gitu. Jadi berarti masalah utamanya adalah dia merasa stres karena tidak diterima oleh lingkungannya. Jahat gitu. sih ya. Itu jahat ya dok ya. Iya, makanya ya, jadi itu ngomong siapa ya lu benar-benar ya. Jadi teman-teman jangan sampai mungkin aknenya dia akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu, tapi luka batinnya enggak gitu. Dia pasti bakal tetap mengingat ini terus, bahkan merasa tidak percaya diri gitu. Sampai pada saat konsultasi itu dia sering banget nangis karena dia ngerasa nggak pede gitu Kak. Apalagi kan kita sekarang dengan beberapa media sosial itu kan kita ngelihat cewek-cewek yang cantik tuh menjadikan itu standar kecantikan kita, ya kan? Gitu. Jadi mungkin dia merasa bahwa harus mengikuti standar kecantikan itu, padahal enggak. Ya jadilah versi diri kita yang terbaik, lakukan apa yang terbaik untuk kita sendiri. Berarti kan intinya semua penyakit atau semua disease itu asalnya bukan dari luar tapi dalam dan hati. Benar, Masya Allah. Dari dalam ya dok ya. Dari pikiran dan hati. Dari pikiran dan hati ya. Jahat banget tuh yang aku bilang itu lu. Pikir Betul. jerawat gampang ya dok nyembuhinnya. Iya, betul. Benar. Berarti
acne fighter di luar sana tuh butuh support ya dok, gak cuman dari segi medisnya aja, tapi secara batiniahnya juga harus disupport ya dok. Iya, sama betul. Jadi apapun permasalahannya kan kita juga nggak tahu seberat apa dia fight dengan disease ini gitu, dengan acne ini gitu. Jadi makanya ya sebisa mungkin disupport ya teman-teman. Kalau punya teman-teman dengan acne, jangan kamu jerawatan, jangan kayak gitu. Coba aja arahin, coba kamu konsultasi ke dokter. Kalau misalnya pakai produk OTC atau produk yang di luaran, misalnya kita bisa beli bebas gitu, nggak ada perubahan, coba deh kamu konsultasi ke dokter. Mungkin butuh penanganan khusus gitu aja. Jadi lebih diarahkan ya teman-teman, jangan jadi dijudge atau dibully ya, hati-hati. Udah lihat emang yang kemarin udah belajar nggak belajar karena itu udah rame loh, masa mau lagi ya. Bener gitu. Oke. Berarti itu salah satu yang membekas ya dok, salah satu pasien yang membekas. Tapi sekarang masih sering konsultasi? Masih sering konsultasi, dan alhamdulillahnya sekarang dia udah lebih wise lagi, lebih menyadari bahwa ya udah nggak usah dipikirin semua omongan orang itu. Bener. Gitu. Iya benar-benar sih itu ya. Jadi kita nggak cuma dapat pesannya buat para acne fighter aja, tapi orang-orang di luar sana juga tolong buat supportnya ya. Betul. Tolong untuk support juga. Aku sepertinya perlu waktu untuk menarik nafas dulu dok ya. Kita cari tahu siapa yang Oke. Kita kasih waktu buat dokter Putri juga minum dulu ya dok. Nanti aku masih banyak pertanyaan yang aku simpan, jadi jangan kemana-mana. Warginet masih tetap ada di podcast Suara Garut.id. Suara Anda kami beritakan. Akhirnya ya tadi sedikit pasien ngeluh ke dokter ngeluh ke saya. Iya. Capek nasihatin Genzet ya. Pusing banget saya kak. Pusing banget. Kak saya pusing ini. Genzet gimana teman-teman Genzet? Jangan terpengaruh ya. Kasihan dokter. Masa dokter sampai kesini ngeluh. Iya. Pusing ngadepin pasien Genzet ya guys. Pokoknya nurut aja kata dokter gitu, udahlah percaya aja ya, ikuti, jangan termakan ya dok ya, salah satunya. Oke, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya nih dok. Masih banyak pertanyaan itu tadi salah satunya tentang gimana cara menghindari jerawat lah ya, atau faktor-faktor yang dokter sebutkan untuk tadi bisa sedikit banyaknya mengurangi faktor jerawat itu muncul sendiri tuh kayak gimana ya dok ya? Betul. Tapi ada nggak sih dok kayak tips-tips dari dokter sendiri gitu ya untuk merawat kulit, apalagi ini kan lagi musim dingin ya, lagi musim hujan, kering, kulit kering segala macam, ada nggak tips-tipsnya dok? Oke, tips paling utama tetap sih kita balik lagi ke basic skincare ya. Jadi pertama cleansing, jangan lupa tetap rutin cleansing kulitnya. Tapi kalau sekarang kan kita lagi kering banget di kulitnya. Salah satu faktor yang berpengaruh tuh bukan hanya sabun yang bikin kering, tapi air yang dipakai. Kalau cuci muka pakai air hangat atau pakai air yang panas kan karena kita lagi dingin banget nih ya cuacanya, itu malah bikin kulitnya jadi kering dan iritasi. Jadi cuci muka tetap harus pakai air yang dingin, sabunnya secukupnya, jangan terlalu banyak. Sehari maksimal 2 kali. Cuci mukanya. Maksimal ya dok ya. Maksimal 2 kali. Tapi gitu. harus ada ya, wajib ya betul. Terus setelah itu moisturizer, kita tetap harus pakai moisturizer karena moisturizer ini salah satu yang membantu melindungi kulit kita dari kering itu sendiri gitu. Kalau misalnya dibiarkan kering terus kan lama-lama jadi ada pengelupasan sel kulit mati di situ, terus juga jadi iritasi ringan, malah jadi permasalahan yang lain gitu. Lama-lama jadi bisa jadi dermatitis atau jadi permasalahan kulit yang lain. Jadi makanya harus dijaga tetap lembab gitu. Kalau untuk tambahannya sih yang lain bisa dengan eksfoliasi, dan jangan lupa sunscreen. Sunscreen paling penting banget, harus di reapply 2-3 jam sehari. Meskipun di dalam ruangan, apalagi kakak jadi host nih, lightingnya sangat cerah sekali. Jadi jangan disangka kita tuh harus hanya melindungi kulit tuh hanya pas waktu saat kena matahari aja. Di depan komputer nih juga nih. Cowok juga ya. Terus ini juga cahaya-cahaya lampu ini juga sama berpengaruh dan bisa mempengaruhi kulit kita gitu. Jadi tetap
sunscreen harus diwajib di-reapply Kak. Oke, wajib ya. Gitu. Karena memang di depan lampu ini seperti ada matahari dua dok. Iya. Kayak dekat sama dua matahari. Iya benar-benar. Oh iya, berarti ya Gitu. balik lagi kadang kan ngapain pakai sunscreen, orang kita kerjanya di dalam ruangan ada aja ya dok yang kayak gitu. Betul, ada banget, banyak banget, apalagi emak-emak atau ibu-ibu. Dok kan saya nggak keluar rumah, saya cuma masak doang kerjanya sama nyuci. Ibu-ibu masak dan mencuci itu faktor juga sama. Jadi kalau lagi masak tuh kena suhu panas itu juga sama. Itu bisa menimbulkan juga suhu panas tuh bisa menimbulkan juga panas atau paparan panas yang terus menerus sehingga menimbulkan flek kalau di ibu-ibu ya. Terus juga nyuci, jangan lupa kita kan keluar juga tetap ada sinar UV. Iya, benar. Itu UVA, UVB tetap masuk lewat jendela juga. Jadi kalau kita tinggalnya nggak di goa ya jangan nggak ada alasan kalau kita nggak pakai Iya sih, sunscreen. bener. Gitu. Dok, dan aku mah keluar ngejemurnya pakai helm full face ya. Iya dok ya. Tetap aja itu juga harus ya. Iya, tetap wajib Iya, gitu. wajib, iya. Dari cleansing terus tadi ya Moisturizer moisturizernya juga harus sama dipakai sunscreen sunscreen. itu penting berarti 3 item penting yang harus ya. Di luar Betul. itu ada tambahan-tambahan juga oke ya dok sebenarnya. Tambahan oke sih, misalnya ada eksfoliasi, cuman hati-hati ya kalau lagi kering seperti ini eksfoliasi kulit itu malah jadi bikin iritasi kalau tidak tepat gitu. Sekarang lagi booming banget kan serum eksfoliasi brand A, B, C, bla bla segala macam. Betul. Bahkan kemarin ada pasien saya ini baru kemarin banget. Apa Pasien tuh, saya datang ke saya dengan keluhan kulitnya tuh kering banget. Kakak tahu iya. kulit yang baru dijemur. Kulit Kanebo, saya baru gitu ya, kanebo. Kalau diusap tuh kasar banget kulitnya. Oh, Pas iya. saya tanya ibu ngapain, saya eksfoliasi dok di rumah pakai merek tit gitu. Serum eksfoliasi yang Ini ya mereknya di sini ya. Iya. Mereknya di sini Iya, ya. gitu. Berapa kali ibu eksfoliasi? Sehari sekali dok. Selama berapa lama kak? Dia eksfoliasinya sehari sekali, bayangin. Setiap hari. Dok? Setiap hari gitu. Karena ya gimana mungkin dia juga nggak ngerti disangkanya karena bentuknya seperti serum, jadi disangkanya bisa dipakai Ya setiap udah, ya. hari gitu. Padahal basic eksfoliasi itu baiknya ya tetap harus dikontrol ya. Baiknya sih minimal di 2 minggu atau 1 bulan sekali gitu. Kan kita juga harus tahu waktu-waktu saat kita eksfoliasi itu kapan aja gitu. Kulit kan juga ada fase dia berkembang menjadi sel kulit yang baru gitu. Jadi kita harus tunggu dulu dia regenerasi kulit yang baru kita eksfoliasi gitu. Ya kalau tiap hari banget nah jadinya malah jadi iritasi. Iya, gitu. terus dicabutan Sinaya dari sel kulit mati sampai yang hidup juga dicabut jika nanya dok itu. Benar. Oh berarti itu kalau eksfoliasi sendiri sebulan itu sekali ya dok ya? Sebulan sekali atau di 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, tetap harus hati-hati sih. Kalau misalnya memang punya jenis kulit yang sensitif atau ngerasa kayak nih dikit-dikit bermasalah nih kulit aku, jadi mendingan eksfoliasi ke klinik aja. Jadi nanti kan jenis eksfoliasi misalnya chemical peeling itu juga itu ada grade-grade-nya dan ada peruntukannya. Untuk kulit yang acne beda lagi. Untuk kulit yang ada fleknya, yang hanya kusam, yang kering, yang sensitif itu ada jenis-jenis bahan aktif yang berbeda yang digunakan. Jadi nggak bisa disamaratain gitu. Misalnya kita cuma menerima informasi ini bisa eksfoliasi mengangkat sel kulit mati tapi dipakai sama kulit berjerawat yang jerawat sedang berat misalnya gitu. Nah itu malah jadi timbul masalah baru karena timbul luka kak di situ. Jadi luka, jadi ada pertumbuhan bakteri P. acnes yang baru di sana gitu ya. Semakin bertumbuh makin breakout kulitnya. Kering juga jadi bikin kulit breakout juga bisa kak. Jadi bukan hanya di kulit yang berminyak, di kulit yang kering juga bisa terjadi jerawat atau breakout. Iya, karena kan numpuk sel kulit matinya di atas permukaan kulit. Jadi kan selama kering itu jadi menyumbat, jadinya breakout kulitnya. Gitu. Jadi jangan heran kalau ngerasa breakout atau kering, terus malah jadi jerawat beruntusan atau jadi geradakan ya kalau diraba gitu, itu berarti kulitnya lagi sedang tidak baik-baik saja. Kalau bisa konsultasi aja deh kalau bingung gitu, jangan asal pakai. Dipegang geradakan kayak raket padel gitu Iya. ya. bener. Iya, jadi langsung disarankan langsung konsultasi aja kalau udah kayak gitu ya. Betul. Iya. Tapi yang paling susah tuh ya dok adalah cleansing. Ya nggak sih kayak kalau kita udah kerja atau kegiatan sampai malam nyampe rumah tuh aduh bara-bara ya dok. Aku pernah sampai punya ada sakit dari make up lupa gak dihapus, itu aku pernah ngalamin kayak gitu dok. Sejak itu aku selalu cleansing. harus itu wajib banget sih kak, apalagi kakak kegiatannya biasanya mungkin sering perform ya, terus sering make up. Nah itu salah satu faktor juga tuh timbulnya permasalahan kulit kayak kusam, terus juga ada komedo atau jerawat gitu. Double cleansing is must.
Oh iya, gue betul sih. Itu dengerin ya. Dengerin dari dokternya langsung dokter yang ngomong loh ya. Jangan nungguin ada masalah dulu baru cleansing ya. Seperti Betul. aku itu mah dok. Iya. Jangan Udah nggak jawab ya ke dokter. Jangan ngulangin ya guys ya. Enggak dok, ini pulang dari sini kita langsung ngobrol sama dokter untuk price list. Boleh banget guys. Kayaknya tertarik juga. Kapannya kita seru-seruan gitu ya. Boleh banget ya ketemu sayang lagi nanti klinik, jangan hanya di podcast, ketemu langsung nanti konsultasi di klinik ya guys. Boleh kita kesana ya sambil kayaknya semua tamu yang pertama kita kesana. Siap. Gitu ya. Oke, aku masih penasaran dok. Sebenarnya cantik menurut Nafa Green ini kayak gimana sih dok? Cantik menurut Nafa Green itu cantik dari hati sih. Tadi balik lagi, kalau kita self love kita pasti akan merawat tubuh kita tuh secara baik gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan yang viral, yang glowing, tapi tetap kita harus merawat tubuh kita secara keseluruhan. Mulai dari apa yang kita konsumsi, mulai dari apa yang kita terima, bahkan informasi pun itu berpengaruh ke tubuh kita, entah itu lewat psikis atau psikologis gitu. Jadi tetap cantik itu kalau menurut Nafa Green adalah dari hati. Semua karena cinta. Semuanya karena cinta ya dok. Iya. Karena yang dari hati mah akan sampainya dengan hati juga ya dok. Betul. Ya. Salah satu motonya Nafa Green juga cinta. Customer satisfaction, integrity, teamwork yang baik, dan advancement. Jadi kita selalu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya dan juga produknya. Jadi semua karena cinta. Karena cinta ya, balik lagi ya. Kalau kata Baby juga cinta itu merah ya. Cinta itu merah. Merah itu cinta. Salah satunya itu ya dok. Betul. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, aku masih punya pertanyaan lagi dok. Tadi kan bagaimana kita boleh nggak sih kalau kita lagi jerawatan banget, anggap lagi aktif, jerawat aktif atau kayak gimana, tapi kita make up itu masih boleh gak dok? Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman mungkin pada saat cleansingnya itu yang harus diperhatiin. Jadi pada saat make up, misalnya kalau make upnya berat ya, kita harus tahu nih cleansingnya tuh pakai apa. Kalau make up yang berat, saya saranin cleansingnya itu awalnya mulai dari milk cleanser atau cleansing balm. Ya karena kan make up tuh bahan dasarnya minyak. Minyak ketemu minyak kan jadi lebih bersatu kan. Pada saat membersihkannya jadi lebih bersih. Lalu setelah itu ke step kedua bisa langsung facial wash atau micellar water. Nah itu sih sebetulnya yang penting ya, karena kan banyak nih pasien-pasien apalagi remaja-remaja yang masih tetap pengen make up tapi berjerawat gitu. Sebetulnya tidak disarankan kalau tidak diperlukan. Tapi kalau misalnya pun memang diperlukan untuk kerjaan atau misalnya ke kampus karena nggak pede gitu, masih tetap bisa, cuman PR-nya adalah di cleansingnya ya. Balik lagi berarti cleansingnya itu ya dok. Betul. Ternyata memang boleh aja, tapi kalau emang nggak perlu banget mah janganlah ya. Jangan gitu, terlalu sering. Jangan terlalu sering, kasihan juga kan lagi ada jerawat dipaksain ya. Dipaksain kata jerawatnya rada nurus tunjung si teteh, si kata jerawat teh ya. Kok aku ditimpa mulu gitu, capek kulitnya gitu. Kalau dari tadi kita ngomongin jerawat tuh, sekarang aku mau nanyain flek dok. Biasanya flek ini kan rata-rata apa ya, kalau jerawat itu remaja-remaja, kalau flek kan rata-rata ibu-ibu ya, betul. Kita juga, aku harus prepare dari sekarang dok, nanti sebelum jadi ibu-ibu supaya tidak banyak flek ya. Makanya aku nanyain ke dokter, apa sih tips perawatan flek gitu dok? Oke, kalau tips perawatan flek yang paling utama adalah sunscreen. Balik lagi ya ke basic ya, tetap ya. Untuk perawatan di klinik sih jenisnya banyak, tapi untuk perawatan tuh kan ada yang maintain, ada yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Kalau perawatan yang dilakukan sehari-hari tetap perlindungan sih kak. Dan jangan lupa mungkin eksfoliasi bisa dari krim yang dipakai di pagi malam, lalu moisturizer juga. Tapi kalau untuk perawatan sih jenisnya banyak. Apalagi di Nafa Green ya guys, banyak banget jenis perawatannya, mulai dari perawatan peeling, melasma, lalu kita juga ada derma glow, itu pakai Dana Salmon. Sering dengar kan Dana Salmon lagi hits banget kan bener. Lalu skin booster juga sama, skin booster yang mengandung Dana Salmon, ada yang mengandung hyaluronic acid untuk bantu melembabkan juga, itu banyak banget. Jadi perawatannya sebetulnya kalau untuk mengatasi sih banyak, tapi yang paling sering kita harus perhatikan adalah sunscreen itu sendiri. Gitu. Di Nafa Green ternyata udah banyak banget ya, mulai dari yang pokoknya dari jerawat yang apapun masalah jerawat ada perawatannya. Flek pun ada ya dok. Ada banyak banget. Tapi selain untuk ini ya, untuk muka ya, untuk wajah gitu, ada nggak dok produk-produk lain di Nafa Green?
Produk lain di Navagreen ada juga untuk membantu membersihkan atau bantu mencerahkan bagian wajah atau bagian badan juga ada. Oh, ada. Jadi kita ada Oke. body lotion, terus perawatan di klinik juga ada peeling tangan kaki, peeling punggung juga ada. Oh iya. Terus ada hair removal juga buat teman-teman remaja-remaja ya. Biasanya banyak banget yang datang, "Dok, saya pengen hair removal tapi malu." Nggak usah malu. Oh ada ya ternyata. Ada juga hair removal. Sekarang banyak banget kok orang yang lebih memperhatikan bukan hanya di luar tapi di dalam juga ya, gitu. itu. Jadi brightening bagian wajah, bagian tubuh dalam seperti kayak tangan, kaki atau lipatan, bahkan ketiak juga. Kita juga ada produk dan juga perawatannya. Oh ada gitu. juga. Oh, berarti Ada udah lengkap juga. banget ya dok ya. Alhamdulillah lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan shampoo-nya juga ada Oh, Kak. ada, dok. Ada. Oh, iya, Kita iya, juga iya, ada iya. perawatan rambut juga untuk hair fall, untuk dandruff juga ada. Oh, iya, iya. Itu juga ada PRP, kita juga ada untuk rambut dan juga untuk pertumbuhan rambut juga ada. Oke, berarti dari Gitu. atas sampai bawah di Navagreen mah udah lengkap banget ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Pokoknya mah kayaknya warginet yang penasaran langsung aja deh ke Navagreen yang mau Iya. nyari tahu ya. Langsung aja datang ya dok. Di mana tadi tempatnya dok? Di Jalan Patriot. Di Jalan Patriot ya dok ya. Iya. Langsung aja mau nanyain perawatan apapun ya dari luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan, nah pokoknya selatan, garut, utara dan segalanya langsung aja cari ke Navagreen ya dok. Datang Betul. aja langsung. Nanti Betul, akan betul. cari aja dokter Putri langsung bakal langsung Iya. ada dokter ya dok ya. betul. Langsung. Tapi dok kalau disuruh menggambarkan Navagreen dalam 3 kata kira-kira apa dok? Semua karena cinta. Semua karena Cinta. cinta. Balik lagi ya ke sana dok. Balik lagi. Semua karena cinta. Jadi perawatan Betul. yang dikasih untuk teman-teman semua pun dengan cinta. Dengan cinta, betul sekali. Jadi semua kan dari hati ya. Kalau kita terus dari hati, kita juga bahagia, kelihatannya percaya diri, Oke. jadi cantik juga luar dan dalam. Lah cantik luar dan dalam juga balik Betul. lagi ya. Tapi dok ada nggak sih promo yang lagi sekarang nih, promo apa aja di Navagreen dok kira-kira? Oke, promo yang lagi berjalan di Navagreen sekarang yang lagi hits banget. Kita jual kayak kacang goreng ya Kak, alhamdulillah. Itu ada skin booster dan Oke. botox Kak. Jadi skin booster dan botox itu kita ada diskon 17%. Oh ya. Karena promo 17 Agustusan ya kebetulan ya betul. gitu. Iya, iya, Promonya iya. masih berlanjut sampai akhir bulan. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau coba skin booster, botox bisa langsung datang ke Navagreen. Oke, itu ada. Gitu. Untuk promo-promo lainnya dok, kalau mau cari informasi boleh kemana dok? Boleh klik Instagram Info Navagarut. Ah, Atau boleh Instagram aku juga ya, Dr. Skincare _. Oke, langsung di Promosi follow ya, ya. kan? Langsung Boleh, di-follow boleh, ya, Dok. teman-teman. Langsung di follow untuk cari info promo atau misalnya Iya. tanya-tanya sama dokter ya. Bisa, boleh. Boleh by DM. Bisa banget. Tadi aja dokter bisa nerima curhat kok. Jadi yang Iya. curhat juga boleh. Saya juga mau curhat sama kakak. Gantian guys. Gantian ya. Tapi nggak apa-apa ya dok ya. Betul. Kita jadi punya banyak banget cerita dan pengalaman ya dok ya. Iya. Lewat 4 tahun ini mudah-mudahan bisa selanjutnya dok. Iya. Mudah-mudahan. Terakhir nih dok, apa kira-kira pesan singkat untuk warga Garut yang mau dokter sampaikan terutama dalam perawatan kulit ya dok? Oke, Silakan, Dok. untuk pesan singkat saya sih terutama jangan gampang terpengaruhi ya oleh tren masa kini. Mau dari manapun trennya, semua platform media sosial itu harus kita saring lagi informasi yang didapatkan. Lalu selain itu jangan lupa jaga kesehatan kulit. Kalau bingung langsung konsultasi aja ke klinik Navagreen. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat dokter Putri hari ini. Benar-benar seru, tapi tenang dok, karena setelah ini aku akan bertanya-tanya lagi di luar. Oke. Karena aku masih penasaran, banyak penasaran, Oke. bertanya-tanya ya. Karena Iya. ini kayaknya bakal seru banget ngobrol hari ini dan memang ternyata seseru itu ya dok. Alhamdulillah. Langsung aja Sharing tadi kita seru banget. sekali lagi dok, terima kasih banyak dan yang mau Sama-sama. informasi apapun pokoknya langsung aja di follow Instagram dokter dan Instagram Navagreen-nya ya. Iya, Di Info Nava Info langsung. Nava Garut. Oke. Info Nava Garut langsung aja Iya, di follow di sana. betul. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Kakak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dokter. Amin. Kita langsung berbincang-bincang lagi. Kalau bisa berbincang-bincang di klinik nanti. Boleh banget ya, nanti kita konsultasi ya. Nanti Iya, aku konsultasi sama- langsung secara personal, mudah-mudahan. lebih Secara personal. intim ya guys. Kebetulan aku banyak yang mau dicurhatin ke dokter. Boleh banget, boleh datang langsung curhat. Jangan lupa konsultasi kita gratis loh kak. Oh, konsultasinya oke. Tanpa berbayar. Tanpa berbayar. Iya, jadi kalau mau gratis. konsultasi aja juga silahkan banget ditunggu di Navagreen. Ditunggu di Navagreen pun konsultasinya gratis teman-teman, jadi jangan takut ya. Kalau ngomongin budget udah pokoknya mah budget aman disesuaikan ya. Mau perawatan dari atas sampai bawah semuanya ada, langsung aja datang ke klinik Navagreen di
Jalan Patriot. Patriot, langsung ke sana aja ya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak dokter Putri sekali lagi. Sehat selalu dokter. Iya, sehat selalu juga. Oke, Warginet, aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Tak lupa juga terima kasih buat teman-teman atau support-support kita mulai dari Agrafana Furniture, Asga Umroh, Asga Tour, dan juga Garut Souvenir. Langsung aja dicari-cari infonya ya, mulai dari furniture, mau info umroh, mau info tour nih atau travel ke luar negeri dan juga souvenir-souvenir, langsung aja cari di keempat tempat itu ya, dicari aja Agrafana Furniture, Asga Tour, Asga Umroh, dan Garut Souvenir sekali lagi. Oke, Warginet, kalau mau memberitakan sesuatu atau punya info fakta-fakta menarik di sekitar Warginet yang mau kita beritakan, boleh banget langsung aja hubungi 0811 220 335. Jangan lupa di follow Instagram kami ya di @suaragarut.id buat tahu up to date berita apa aja nih yang lagi hangat. Selain tadi Instagramnya Nafa Green sama dokter ya, Instagram Suara Garut juga nanti siapa tahu ada kolaborasi antara Suara Garut dan Nafa Green ya dokter. Mudah-mudahan selanjutnya langsung aja di follow di Instagram kami dan TikToknya juga sama di @suaragarut.id. Kalau gitu jangan lupa juga terakhir di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku Salwa Apriliani dan Dokter Putri hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.